Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di nomor saya di 0816658779 ya. Jadi silahkan nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung chat ke nomor saya langsung. Ya, dan mohon maaf sekali pada teman-teman ada yang sampai lama belum dibalas WA-nya, bahkan chatnya kadang belum saya balas. Ya mohon maaf ya, karena mungkin kita pas perjalanan keluar kota. Karena saya setiap hari Senin sampai hari Jumat, ya sampai Sabtu sore kadang masih berada di luar kota, berpindah-pindah tempat. Jadi kadang teman-teman WA kadang belum saya balas, kadang masih nyetir di perjalanan, ya mohon dimaklumi ya. Tapi walaupun terlambat tetap akan saya balas semua WA yang masuk ataupun chat yang masuk ke nomor saya. Ya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang masalah percil ya. Beberapa teman-teman saya merangkum pertanyaan kepada teman yang tentang masalah kodok ya, kodok sawah. Ada yang menanyakan masalah harga kodok percil, berapa Pak Suwandi harga kodok percil? Yang ingin saya sampaikan di sini bagi teman-teman khususnya yang ikut kemitraan pembenihan yang membutuhkan kodok. Sebetulnya makanan untuk induk itu tidak harus katak sawah sih sebetulnya. Cuman memang karena pengalaman kita untuk melakukan breeding itu dari sekian banyak makanan, ikan, keong, usus, dan lain sebagainya itu kita gunakan untuk induk ini memang sangat berbeda jauh ya. Untuk bisa membuktikannya butuh kontinuitas waktu yang cukup lama agar kita bisa membandingkan makanan yang pakai kodok dengan yang makanan pakai ikan biasa. Itu dari nanti hasil telurnya berbeda jauh sekali. Ya, ada peningkatan mencapai 25% ya dari telur yang induk yang diberi makan ikan biasa dengan yang diberi makan kodok ya. Cukup bagus sekali. Nah, untuk harga percil itu sendiri makanya teman-teman yang kemitraan ya, sebelum membahas masalah harga, teman-teman yang ikut kemitraan pembenihan itu kalau mau membutuhkan kodok atau percil sawah langsung menghubungi Pak Suwandi saja ya, atau langsung berhubungan dengan nanti kita sambungkan kepada yang suplai percil langsung. Jadi saya tidak menjual percil, tapi akan saya sambungkan langsung sehingga tidak melewati calo ataupun maklar. Karena apa? Saya sangat prihatin sekali saat ini untuk teman-teman yang ikut di kemitraan pembenihan itu ada yang mencari percil sendiri di luaran sana, mencari kodok sendiri di luaran sana, membeli di luar gitu. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman siapapun yang menonton video ini, untuk harga kodok itu tidak mahal sebetulnya ya. Saya cukup lama menggunakan pakan kodok ini ya, dari awal saya budidaya sudah menggunakan. Kalaupun itu ada kenaikan harga itu wajar-wajar saja. Tetapi kemarin saya menemukan beberapa tempat ya dari mitra saya yang ikut pembenihan itu beli kodok itu 1 kilo sampai 135.000 ya. Ya, saya harapkan kepada teman-teman yang mau ikut menjadi pencari kodok ya, tolonglah ya, wajar saja harganya ya. Kalau saya membeli harga 25.000 ya, itu di tingkat langsung juragannya, bosnya langsung itu 25.000. Ya, kalau di luaran sana ada teman-teman yang cari kemudian dijual ke mitranya Pak Suwandi ataupun ke siapapun pembudidaya ikan gabus, lah tolonglah dibuat harga yang wajar saja. Ya, karena saya juga cukup lama, hampir 15 tahun itu biara gabus, juga suplai kodok harganya nggak terlalu jauh sekali ya. Kemudian kemarin ada yang di daerah Wonogiri beli percil itu 135.000 per kilo. Kasihan lah ya. Jangan menggunakan aji mumpung pada saat di situ ada orang budidaya ikan gabus lalu kesempatan mencarikan kodok kemudian dipukul dengan harga yang tinggi. Kasihan ya. Kita sama-sama hidup ya, bersaudara, bertetangga, berteman, bermitra, semuanya kita saling membutuhkan. Dan tolonglah kalau bagi yang teman-teman mencari, mau membantu temannya atau membantu saudaranya untuk tak carikan kodok untuk indukmu gabus, ya jangan lalu dipukul dengan harga yang tinggi ya. Kemarin di Wonogiri 125.000, itu pun tidak ada 1 kilo ya. Saya melihat sendiri, dia beli kodok itu 125.000 itu nggak ada 1 kilo, setengah kilo saja nggak ada itu.
Ya, makanya saya sarankan teman-teman mitra untuk yang membutuhkan kodok atau percil untuk makanan induk bisa langsung menghubungi Pak Suwandi. Nanti kita sambungkan langsung ke bosnya langsung, dan ini kita tidak mencari untung ya, langsung harganya sama. Pak Suwandi beli harga segitu, nanti teman-teman mitra beli juga harga segitu sama. Kemudian yang ada di Wonosari kemarin itu beli sampai habis 500.000. Satu ekornya itu berapa? 1.000 atau bersalah itu. Jadi mahal sekali kan gitu. Ya, mahal sekali. Jadi mungkin bagi yang sudah terlanjur beli bisa langsung nanti menghubungi Pak Suwandi biar mendapatkan harga yang wajar, harga yang murah lah. Untuk pakan itu kan kita membutuhkan setiap saat ya. Jadi pakan itu jangan mahal, jangan cari pakan yang mahal. Mau ketemu untung dari mana kalau pakannya mahal? Ya. Kemudian ada juga mitra yang tadi dari mana? Dari Bekasi ya. Ya itu kalau saya pikir juga 1.000 ekornya juga per ekor ketemunya kan. Ya kalau di sini dihitung per ekor ya cuman berapa 1 kilo itu isinya sekitar 200-an ekor dibagi 25.000 kan. Ya murah gitu kan, harganya masih cukup murah gitu kan. Hitungannya kiloan, kita tidak jual yang juragannya kodok tidak jual jumlah per ekor. Jadi teman-teman kemudian yang Semarang itu juga per kilonya mencapai 50.000. Ya, jadi bagi teman-teman saya menghimbau terutama mitra-mitra pembibitan ataupun pembesaran yang membutuhkan kodok percil, silahkan nanti menghubungi Pak Suwandi. Ya, dan tiap hari Minggu di sini itu menjadi pos budidaya juga pos kodok percil. Jadi kalau setiap minggu itu ya bosnya kodok, bosnya percil itu datang ke sini ngepul kodok di tempatnya Pak Suwandi. Bagi yang mau pesen langsung ambil di tempatnya Pak Suwandi, langsung berhubungan dengan beliaunya ya, itu dengan Pak Wisnu Jati ya, itu langsung berhubungan dengan beliaunya. Nanti langsung ada yang datang ke tempat Pak Suwandi sudah disiapkan 10 kilo, siapkan 15 kilo, udah tinggal ngambil aja tiap hari Minggu pasti di sini ya. Ya saya sangat prihatin jangan sampai nanti teman-teman pembudidaya itu terlalu banyak mengeluarkan biaya pakan kosnya terlalu besar ya. Jadi tidak sebanding dengan apa yang diharapkan ya. Ya kemudian itu tadi masalah percil ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Felix ya, Bapak Felix yang ada di Jakarta, yaitu menanyakan masalah induk, kualitas induk ikan gabus itu Pak. Itu ada yang ya ini kode-kode ya, kode-kode beberapa apa. Saya tidak sebutkan kodenya ini karena memang ini induk kode-kode ini yang disebutkan salah satu juga para pembudidaya ikan gabus ya. Jadi tidak saya sebutkan. Yang jelas di sini menanyakan kualitas. Kalau dengan kode-kode itu apakah memang seperti itu untuk budidaya ikan gabus harus mengikuti acuan itu Pak Suwandi? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Jadi ini memang ada teman-teman yang memang menyampaikan informasi-informasi itu kepada publik ya tentang masalah induk dengan kode-kode tertentu ya. Memang itu ada dalam ilmiahnya, memang ada ya. Dan itu juga saya kurang paham begitu apakah itu sudah melewati uji coba atau memang penelitian-penelitian, saya kurang paham juga karena memang itu namanya literatur tulisan ataupun karya ilmiah yang ditulis dipublikasikan ya. Itu kalau saya memang berbeda pendapat memang ya. Jadi kalau saya berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan di publik tentang masalah kode-kode induk tertentu A, B, C, D dan sebagainya. Kalau saya prinsipnya begini Mas. Jadi kalau bicara masalah induk itu ya semuanya orang punya pendapat masing-masing. Kita saling menghargai pendapat siapapun tentang masalah induk. Tetapi karena saya itu adalah seorang wira swasta lah ya. Dalam hal ini saya seorang pembudidaya ikan gabus. Saya bukannya mengesampingkan ilmu-ilmu para ahli yang menulis sesuatu tentang perikanan, bukan begitu. Tetapi karena saya memang awalnya adalah usaha perikanan di bidang ikan gabus ini otodidak, saya mencari sendiri, saya melakukan penelitian sendiri, saya melakukan produksi pakan sendiri, saya membuat ramuan sendiri, dan itu saya sudah uji cobakan sampai cukup lama
setahun 2 tahun dengan produk saya itu, saya lebih percaya dengan apa yang saya teliti, sekaligus juga apa yang saya praktekkan langsung. Karena memang saya tipikal orangnya yang langsung praktek, daripada kita cerita lebih baik kita buktikan saja. Saya seperti itu. Jadi saya lebih suka kalau ada pertanyaan masalah kode induk ini A, B, C, D dan lain sebagainya, saya paham maksudnya. Itu kalau saya lebih suka kepada langsung praktek. Saya bikin induk, saya beri makan yang bagus, kemudian dalam usia matang gonat 8 bulan, saya sudah katakan itu sudah dewasa ya, dengan berat sesuai pemikiran saya sekian kilo ya, setengah kilo, 6 on, 7 on, 8 on, 1 kilo. Nah, itu saya sudah yakinkan ini sudah matang telurnya, ya sudah saya pijahkan begitu saja ya, karena saya tidak terlalu ribet dalam usaha budidaya ini. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini orang-orang yang notabene banyak orang yang tidak paham tentang perikanan ya. Jadi tidak paham tentang perikanan. Yang saya hadapi dari seluruh Indonesia itu orang bertanya tentang masalah ikan gabus itu rata-rata tidak paham tentang masalah perikanan. Ya, tidak tahu atau belum pernah sekali bergelut di dunia perikanan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada publik tentang perikanan itu adalah yang mudah-mudah saja. Ya, kenapa saya sampaikan dalam usaha? Orang mau ternak ikan gabus itu seperti orang usaha yang lain. Jadi nggak usah berpikir terlalu berat. Termasuk nggak usah berpikir Anda kalau memang mau mulai, ya itu berpikir yang nggak gampang-gampang saja. Kalau misalkan belum punya kolam semen ya pakai kolam plastik, belum punya kolam plastik bisa pakai kolam terpal, tidak bisa beli batako, tidak bisa beli ini ya sudah, tanah digali kasih plastik. Yang penting usaha itu harus dilakukan dulu, ya seperti di video saya sebelumnya bahwa orang mau usaha itu seperti orang masuk buang air besar kan. Nggak pernah kita berpikir itu mau buang air besar itu sukses apa tidak gitu kan, nggak pernah. Masuk saja gitu, yang penting urusan bebelen nggak bisa buang belakangan. Ya kalau saya seperti itu. Jadi lebih kepada kita aplikasikan dulu. Sedikit kita tahu ilmunya, kita tahu gambaran garis besarnya, kita langsung praktek saja. Seperti untuk menjadi pengusaha kuliner kan kita tidak harus menjadi koki kan. Ya, kita menjadi chef itu tidak harus kan. Untuk menjadi seorang ahli komputer, tukang servis komputer kan kita tidak perlu menjadi seorang yang memang bisa memperbaiki komputer. Ya. Untuk bisa mengendalikan mobil kan kita juga nggak harus jadi sopir kan. Ya, kita harus berani optimis juga dengan tenaga orang lain kan gitu kan. Siapa kita bisa pakai di situ. Ya kita bisa ajak join, bisa ajak kerjasama kan gitu. Nah dalam usaha perikanan sama. Kalau memang kita tidak paham dunia perikanan, ada kesempatan kita belajar atau menggunakan tenaga orang lain. Ya, oke itu jawaban dari saya masalah induk ya Mas. Maaf, saya tidak detailkan pertanyaan masalah induknya karena memang ini menyangkut seseorang. Ya kita juga menghargai beliaunya, masalah kode-kode induk itu juga sangat-sangat kita hargai dan di situ kita hanya berbagi ilmu saja. Dan di sini induk yang bagus itu kalau menurut saya induk yang memang sudah bisa produksi dan sudah dewasa, ya sudah matang gonat. Karena kalau konsepnya seorang pengusaha itu yang penting saya punya induk bisa produksi dengan baik, ya menghasilkan bibit yang berkualitas. Itu saja kalau orang pengusaha itu. Kemudian mendatangkan rupiah dari hasil produksi yang dia dapatkan. Ya seorang pengusaha tidak berpikir seperti seorang pekerja. Ya bedanya pekerja dengan pengusaha beda. Di situ kalau saya berpikir seorang pengusaha itu harus segera take action. Ya, tidak usah terlalu berlama-lama kemudian, tetapi seorang pekerja dia lebih kepada berpikir menganalisa dulu, baru dia akan bekerja. Ya, kan gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja di sebuah instansi kan kita berpikir dan menimbang-nimbang. Ya, kalau orang yang punya jiwa pengusaha dia langsung take action, nggak usah terlalu banyak menimbang. Yang penting langsung praktekkan dulu. Ya, oke ya, sukses untuk semuanya. Ya, dan salam ya pada teman-teman yang pembudidaya ikan gabus ya, semoga usaha Anda menjadi semakin maju dan budidaya ikan gabus semakin sukses ya. Tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.